poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimi Sanul Haq dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, NPM saya 2310631102212. Di sini saya akan membuat video mengenai profil Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari beserta pemikiran pendidikannya. Tugas ini dikerjakan untuk memenuhi pekan ke-12 pada Project Based Learning yang diampu dosennya oleh Bapak Iqbal maksudnya Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, SPD, MPD. Baik, langsung saja ke profil yang pertama, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan nama asli Muhammad Darwis, lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta. Adapun mengenai tanggal dan tahun kelahirannya tidak bisa diketahui secara pasti, tetapi berkisar antara tahun 1868 Masehi dan 1869. Ia berasal dari keluarga yang didaktis dan terkenal alim dalam ilmu agama. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar, seorang imam dan khatib Masjid Besar Kauman Yogyakarta, dan pernah diutus oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VII ke Mekah untuk menghajikan almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Sementara ibunya bernama Siti Aminah, putri Kiai Haji Ibrahim yang pernah menjabat sebagai penghulu besar di Yogyakarta. Pendidikannya pertama diperoleh dari ayahnya sendiri. Sebagai seorang kiai haji, ia belajar membaca, menulis, mengaji Al-Quran dan kitab-kitab agama. Menjelang dewasa, ia mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama kepada beberapa ulama besar waktu itu. Di antaranya adalah ilmu fikih kepada Kiai Haji Muhammad Saleh dan ilmu nahu kepada Kiai Haji Muksin. Ia juga pernah belajar di Mekah 2 kali. Yang pertama selama 8 bulan tahun 1890 dan yang kedua selama 1,5 tahun dimulai tahun 1903. Baik, itu saja profil singkat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekarang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah di rumahnya. Sekolah ini menggunakan sistem barat, memakai meja, kursi, dan papan tulis. Diberi pelajaran pengetahuan umum dan pelajaran agama di dalam kelas. Pada waktu itu, anak-anak santri Kauman masih merasa asing pada pelajaran dengan sistem sekolah. Dia mengadakan modernisasi dalam bidang pendidikan dari sistem pondok yang melalui diajar pelajaran agama Islam dan diajar secara perseorangan menjadi secara kelas dan ditambah dengan pelajaran pengetahuan umum. Ia mempunyai suatu keyakinan bahwa jalan yang harus ditempuh untuk memajukan masyarakat Islam Indonesia adalah dengan mengambil ajaran dan ilmu barat. Obat yang dia buat bagi pengikut-pengikut Islam adalah pendidikan modern. Dia merasakan perlunya orientasi segar bagi pendidikan Islam dan bekerja untuknya. Selain itu, karena sudah berkenalan dengan ide-ide pembaruan Islam melalui buku-buku para reformer Islam, ia melihat segi positif dari pendidikan modern ini adalah setelah berkenalan dengan kaum intelektual para pengurus Budi Utomo. Reaksi dari berdirinya sekolah tersebut, dia dituduh murtad
yang biasanya keluar dari Islam. Jadi hal ini karena dia dianggap meniru sistem sekolah barat. Dalam pelajarannya mulai dilatih menyanyi do, re, mi, fa, sol, la. Dinilai dapat berakibat suara mengaji Al-Quran dan lagu-lagu Arab kurang terdengar. Jadi maksudnya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh perintis berdirinya sekolah yang memberikan pendidikan agama Islam bersama dengan pelajaran umum, di mana pada zaman Hindia Belanda pemerintah tidak mengajarkan pendidikan agama di sekolah pemerintah. Atas prakarsanya ini maka pada masa pendudukan Jepang mulai dirintis pengajaran pendidikan agama di sekolah negeri maupun belum mantap. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, di sekolah negeri mulai dimantapkan pelaksanaan pendidikan agama, dan sejak Orde Baru pendidikan agama secara resmi dimasukkan ke dalam kurikulum tingkat pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Kemudian pada tahun 1989 kurikulum ini dikukuhkan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional. Udah mungkin cukup sekian pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikannya. Selanjutnya di sini saya akan membacakan profil Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di desa Ngedang, salah satu desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada hari Selasa Kliwon pada tanggal 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 Juli 1871 Masehi. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, berasal dari Demak, sedangkan ibunya bernama Halimah, putri Kiai Usman, pengasuh pesantren Ngedang, tempat ia dilahirkan. Masa kecil ia dijalani pesantren kakeknya di Ngedang sampai usia 6 tahun. Menginjak tahun 1876 ia diajak pindah ayahnya ke pesantren Keras, pesantren yang dibangun ayahnya sendiri. Di pesantren ini ia menerima pelajaran dasar-dasar keagamaan seperti membaca Al-Quran dan literatur Islam lainnya yang diberikan ayahnya sendiri. Kemudian menginjak 15 tahun ia mulai meninggalkan rumah dari pesantren ke pesantren yang lain untuk menuntut ilmu. Di antaranya pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Ranggilin Madura, pesantren Demangan Bangkalan Madura, dan pesantren Siwalan Surabaya. Ia juga pernah tinggal lama di Mekah kurang lebih 7 tahun untuk belajar di sana. Setelah menunaikan ibadah haji, ia berguru pada beberapa guru di sana, di antaranya Syekh Ahmad dan Aman Al-Attar, Said Sultan Ibnu Hashim, Said Ahmad Ibnu Hasan Al-Attar, Syekh Said Yamai, Said Alawi Ibnu Ahmad Al-Saqqaf, Said Abbas Maliki, Said Abdullah Al-Jawi, Said Soleh Bafadal, dan Syekh Sultan Hashim Dagatsani. Itu aja profil singkat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya yaitu pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam bidang pendidikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah peneguh pendidikan pesantren. Ia dilahirkan dan dibesarkan dalam tradisi pesantren. Ia berjuang dan mengabdi sebagian besar hidupnya untuk membesarkan dan meneguhkan sistem pendidikan pesantren. Ia membangun pesantren yang kemudian pesantren ini dikenal dengan nama pesantren Tebu Ireng. Pesantren yang dididikannya ini dapat berkembang dengan pesat menjadi pesantren yang besar. Bahkan ia menjadi penyedia paling penting bagi kebutuhan pesantren di seluruh Jawa dan Madura sejak tahun 1900 Masehi. Ketekunannya untuk mengembangkan pesantren sesuai dengan semangatnya
untuk memperbaiki moral masyarakat dan semangat anti penjajahan. Sebagaimana telah maklum bahwa sistem pendidikan pesantren adalah suatu sistem pendidikan asli di Indonesia. Lembaga semacam pesantren ini sudah ada sejak kekuasaan Hindu-Buddha. Kehadiran Islam hanya memberi warna keislaman pada lembaga yang sebenarnya sudah ada. Dengan lembaga pendidikan semacam ini, moralitas Islam mudah ditransformasikan pada masyarakat, karena lembaga ini lahir dari budaya masyarakat. Bahkan secara khusus ia menulis yang mengaitkannya pendidikan Islam dengan moralitas atau akhlak. Semangat tradisionalismenya ini juga terlihat sampai pada sistem dan metode pengajaran serta materi pelajaran. Metode pengajaran yang digunakan pesantren yang dipimpinnya ini adalah metode tradisional, yaitu metode sorongan. Santri membaca dan membahas kitab di hadapan guru dan bandongan. Santri menyimak bacaan dan penjelasan guru dan materi khusus mata pelajaran keagamaan. Itu saja yang disampaikan oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's sweet